Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Manajemen A1 ingin menampilkan video tentang strategi konten menarik untuk promosi produk. Video ini kami tujukan untuk tugas UAS kami dengan dosen pengampu Ibu Hastuti Indrasari. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya Dini Fitriasari. Saya Aisyah Novia. Saya Hasnala Nurajija. Saya Ayu Kartika. Saya Naila Faiza Zahra. Saya Suci Masdayanti. Saya Cherry Juniarti. Saya Asri Triantoni. Yuk ikuti keseruan kami bikin konten yang menarik bareng Sahib Drinks. Yuk. Di era sekarang, siapa sih nggak suka kopi kekinian, matcha, atau coklat? Karena itu, kita tertarik banget untuk mengajak pelaku UMKM minuman yaitu Sahib Drinks Untuk menaikkan penjualannya lewat konten yang kreatif dan kekinian. Halo teman-teman, nah jadi kita udah ketemu nih sama pelaku UMKM yaitu dari usaha Sahib Drinks. Nah sebelum kita mulai untuk tanya-tanya sedikit seputar dari usaha Sahib Drinks, kita mau kenalan terlebih dahulu nih. Sebelumnya perkenalkan ya Pak, kita dari mahasiswa Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya. Di video kali ini kita akan membuat video konten yang menarik untuk usaha Bapak. Apakah Bapak berkenan? Boleh. Oke, boleh dimulai untuk kita tanya-tanya sedikit tentang usaha. Oke, sebelumnya kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Baik, sebelumnya terima kasih banyak ya pada mahasiswi dari SWINS Universitas Sekolah Tinggi Swadaya yang sudah berkenan hadir di tempat ini. Nama saya Ade Permana. Oke. Sebelumnya sudah berapa lama jualan minuman Sahib Drink ini? Kalau untuk jualannya sendiri, saya mulai itu dari tahun 2022. Jadi ada program pemerintah waktu itu, saya ikutan, akhirnya buka sampai hari ini usahanya. Nah, kami juga penasaran nih, Bapak, produk apa saja sih yang dijual di Sahib Drink ini? Awalnya produk andalan kita tuh hanya kopi ya. Hanya kopi. Dengan berjalannya waktu ikut pelatihan akhirnya ada beberapa menu tambahan atau menu baru seperti matcha green tea, terus ada milk tea, ada juga coklat. Jadi varian-varian itu menambah variasi usaha sih sebenarnya. Apakah ada menu bestseller yang sering dipesan dari pelanggan? Kalau menu bestseller untuk kebetulan di sini kan banyak anak-anak kecil ya. Menu bestsellernya itu matcha itu gitu. Matcha itu sebulan bisa 60 botol lebih habis. Karena anak-anak suka banget sama matcha gitu. Yang 1 liter atau yang botol kecil? Botol kecil. Terus kalau boleh tahu nih Pak, target pembeliannya tuh kebanyakan Gen Z atau semua kalangan? Target awalnya sih semua kalangan karena kan kopi ya, awalnya kopi gitu. Nah itu tadi seiring berjalannya waktu ternyata yang paling banyak diminati itu coklat sama matcha itu tadi gitu. Akhirnya sekarang lebih banyak produksinya itu ya matcha sama coklat. Sahib Drink ini tuh bisa buat acara besar gak Pak? Kayak event. Ya sebenarnya bisa gitu. Kita pernah ngadain atau ikut serta dalam sebuah bazar ya, di waktu itu di Bulungan. Itu bisa sampai dapat omset di atas 2 juta gitu. Dalam sekali event itu gitu. Sebenarnya ditawarin juga sama, kebetulan kan ikut Jack Trainer juga beberapa kali. Jack Trainer nawarin, cuman karena waktunya itu berbarengan dengan ngajar, kebetulan ngajar juga kalau pagi, itu akhirnya nggak bisa diambil gitu, kayak gitu, karena waktunya pagi banget gitu. Biasanya tuh pendapatannya sesuai pesanan atau gimana Pak? Kalau pendapatan itu tergantung ini sih yang beli aja sih gitu, karena kan sebenarnya kita ditargetin pokoknya sebulan itu targetnya sekitar 200 botol lah targetnya gitu. Cuman ya itu tadi, kadang kan kondisi ekonomi kita nih memang belum stabil banget, ya kadang di bawah itu gitu, seperti itu.
Berarti kalau misalkan dari acara-acara misalkan kayak tadi yang ikut di Bulungan itu pendapatannya bagi hasil atau gimana? Kalau itu karena semuanya dikerjain sendiri, ya otomatis punya penghasilan sendiri lah gitu. Paling baginya sama yang ikut bantuin aja, anak-anak yang ikut bantuin dapat bagiannya lah gitu. Kalau untuk setiap bulannya tuh penjualannya biasanya gimana nih, naik turun kah atau tergantung musim? Misalkan kayak musim panas nih, kayak sekarang ini kan udah masuk musim panas nih, mungkin penjualannya bisa naik, atau kemarin kan hujan terus, atau ada penurunan kah dari penjualannya? Kalau penjualan sih nggak terlalu berpengaruh ya, baik musim panas atau musim dingin ya, karena kalau sendiri kan kalau pangsa pasar anak-anak itu mereka sih nggak ngeliat musim hujan, musim panas, mereka mau ya udah beli gitu. Berarti ini kalau untuk pesanannya bisa beli langsung datang ke rumah, terus bisa pesan juga lewat WA ya? Betul, jadi kalau anak-anak sih yang biasa ke rumah. Nah, kalau yang by WA itu biasanya teman-teman guru gitu, dan rata-rata mereka itu belinya di hari Jumat. Kenapa? Karena saya punya program Jumat Berkah. Jadi kalau hari Jumat itu harganya misalnya kopi itu 12.500 jadi 10.000. Kalau kayak matcha, coklat, milk tea itu 7.500 itu jadi 5.000. Makanya mereka kalau beli Jumat tuh, makanya tren tinggi penjualan itu di hari Jumat. Gitu. Bisa satu orang itu sampai 90.000 mereka beli. Ada yang sampai 100.000 lebih yang mereka beli gitu. Karena ya itu tadi harga di Jumat itu lebih murah. Berarti ini nggak ada di itu ya apa-apa kayak GrabFood atau GoFood, atau yang memang kemungkinan ada niatan nih mau masukin Soyfreeze ke GrabFood atau GoFood untuk penjualan? Kalau untuk penjualan itu sebenarnya belum kepikiran sih kalau untuk masuk GrabFood atau GoFood. Sebenarnya yang kepikiran itu ada, misalnya ada teman-teman yang punya warung pinggir jalan, pengen sih nitipin ke mereka gitu, nih nitipin dagangan nanti bagi hasil gitu. Misalnya bisa mereka dapat katakanlah 20% dari harga gitu, atau mereka mau naikin sendiri terserah gitu. Pokoknya kita modalnya sekian gitu. Pengennya seperti itu, cuman memang belum. Waktu itu sudah pernah berjalan di SMK 16 di Matraman sana, udah pernah jalan sekitar 3 bulan ya. Cuman karena ada perubahan larangan penggunaan kemasan plastik, jadinya mereka nggak berani jualan atau buka lagi karena harus botolnya harus beling gitu. Karena kalau botol beling itu harganya nggak masuk, makanya saya bilang ya kita nggak sanggup deh kalau harus botol beling. Kayaknya untuk sesi kita tanya-tanya tentang Soyfreeze sudah cukup nih teman-teman. Nah, kita percaya nih produk minuman kayak kopi, matcha, dan coklat itu lagi disukai banget sama kalangan anak muda kayak kita. Nah, karena itu kami pengen banget bantuin Bapak Ade untuk bikin konten yang menarik, kreatif, dan tentunya ikutin tren yang lagi ramai di TikTok dan Instagram. Nah, gimana nih Pak Ade, boleh kita bareng-bareng eksplor ide buat bikin konten yang menarik buat Soyfreeze untuk meningkatkan penjualan? Boleh banget sih, boleh banget. Berarti kita langsung mulai aja teman-teman ke sesi pembuatan kontennya. Halo teman-teman, jadi kita mau langsung nih untuk pembuatan konten bareng Bapak Ade. Nah sebelumnya kita mau nunjukin dulu nih ide konten yang mau kita buat bareng Bapak Ade. Boleh Hasna ditunjukin ide kontennya? Nah, jadi ini ide konten yang kita dapat dari TikTok. Kita sebelumnya cari dulu nih teman-teman keyword dari usaha kopi untuk kita buat. Nah, munculnya ini, dan ini tuh mudah banget. Jadi pasti Bapak Ade bisa ngaplikasiinnya. Jadi kita langsung mulai aja ke pembuatannya ya. Jadi Pak, pertama-tama siapin dulu barang-barang yang mau dibuat konten. Pastiin lightingnya mendukung dalam pembuatan konten ini. Bapak boleh diambil, boleh dituang ke sini. Produknya seperti ini. Karena nanti kita akan membuat poster, jadi nanti produknya akan kita foto untuk dimasukkan ke dalam poster.
teman-teman. Jadi di sini kita udah di tahap pembuatan poster nih teman-teman. Baik Bapak, jadi kita mau kasih edukasi nih mengenai strategi dalam post konten di TikTok maupun Instagram Sohib Drinks. Yang pertama, gunakan hashtag yang relevan dan unik. Misalnya, pakai hashtag FYP dan Sohib Drinks. Yaitu yang kedua, bisa diupload di TikTok di jam kayak pagi misalnya jam 6:30 sampai 8 biasanya orang itu baru bangun dan lagi scroll TikTok. Yang kedua di jam siang yaitu ada jam 12 sampai jam 1. Biasanya itu jam-jamnya orang istirahat. Yang ketiga sore sampai malam itu dari jam 4 sampai jam 7 biasanya orang pulang sekolah atau pulang kerja. Yang terakhir maksimalnya itu ada jam 8 sampai jam 9 waktu orang lagi beristirahat dan chill di TikTok. Selanjutnya yang ketiga bikin caption yang bikin penasaran plus ajakan dan interaksinya. Terakhir, Bapak bisa menggunakan sound viral nih yang ada di TikTok. Durasinya itu biasanya 10 sampai 30 detik. Ini menurut Bapak apakah ini mudah dipahami? Mudah. Semoga Bapak bisa mengaplikasikan yang kami berikan pada kesempatan kali ini ya untuk pelanggan Sohib Drinks ini. Insya Allah. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Jadi di era digital sekarang membuat konten yang menarik itu bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan terutama bagi teman-teman pelaku UMKM. Lewat strategi konten kreatif, kita dapat membangun branding yang kuat, menjangkau pasar yang luas, dan meningkatkan penjualan. Yuk, mulai dari sekarang, jangan takut untuk eksplorasi ide, kenali audiensmu, dan membuat konten yang menarik dan relevan. Karena di balik konten yang menarik, pasti ada peluang besar yang menanti.